Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, muda, mudi, dan semua saudara-saudara warga jemaat GKP Immanuel Kerawang. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi. Ibu bapak, oma opa, saudara-saudara sekalian, renungan Sabtu pagi kali ini masih berkisar berkaitan dengan perayaan Jubileum 75 tahun GKP Immanuel Kerawang, yang temanya GKP Immanuel Kerawang, rumah kita. Ibu bapak dan saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan rumah itu bukan sekedar tempat berteduh, bukan sekedar tempat berlindung dari teriknya matahari atau derasnya hujan. Tapi rumah adalah tempat kita pulang. Coba ibu bapak pasti punya pengalaman ketika siang hari kita ada di luar rumah, kita habis bekerja, habis melakukan aktivitas, panas-panasan, macet-macetan di Kerawang ini, pasti rasa ingin cepat pulang ke rumah itu ada pada kita. Kita ingin segera kembali ke rumah. Bukan sekedar menghindari panas dan macet, tapi di rumah itu kita menemukan orang-orang yang menyambut kita dengan senyum, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mengerti kita, yang menerima kita apa adanya. Karena di rumah itu kita bertemu dengan keluarga yang merindukan kita. Ibu bapak dan saudara sekalian, demikian juga dengan gereja. Yang membuat gereja menjadi rumah, kalau kita bilang GKP Immanuel Kerawang itu rumah kita, tentu pertama-tama bukan bangunannya, bukan gedungnya, tetapi orang-orang di dalamnya. Di situ kita dibaptis, di situ kita belajar firman Tuhan, di situ kita bertumbuh, di situ mungkin juga kita menikah, tapi di sana kita hidup secara bersama-sama. Kita saling mengasihi, saling mengingat, kita saling membangun iman bersama-sama. Gereja menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika GKP Immanuel Kerawang merayakan Jubileum 75 tahun, kita tidak sedang merayakan usia sebuah bangunan, tapi kita sedang bersyukur karena Tuhan memberi kita rumah dalam arti sesungguhnya, keluarga dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara sekalian, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus pernah mengingatkan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 19 sampai 20 yang berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Ada dua saat Paulus yang bukan hanya berlaku bagi jemaat di Efesus pada waktu itu, tapi berlaku juga buat kita saat ini. Yang pertama,
Gereja adalah rumah, tempat tinggal keluarga Allah. Di rumah Tuhan tidak ada orang yang merasa sendiri. Kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda usia, beda latar belakang, beda pekerjaan, bahkan juga berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda karakter. Tapi kita menjadi satu keluarga di sini. Karena itu ketika kita berkata GKP Immanuel adalah rumah kita, itu berarti kita sedang menganggap, menilai GKP Immanuel ini adalah keluarga kita. Dan kalau kita menganggap ini adalah keluarga kita, maka kita tentu didorong oleh sebuah kesediaan untuk bisa saling menerima dalam segala perbedaan kita. Keluarga tidak selalu harmonis. Ya. Dalam kehidupan keluarga kadang-kadang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Ya. Demikian juga di gereja. Gereja bukan orang-orang yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang sedang diperbaharui oleh Allah yang hidup dalam pembaharuan. Sehingga di dalam gereja bisa saja terjadi perbedaan pendapat, bahkan bisa terjadi konflik. Tapi itu keluarga kita. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat, sekalipun mungkin terjadi konflik, kita tidak pergi kemana-mana. Kita akan tetap di sana, kita akan terus berupaya untuk mengampuni, menerima, untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, kita berbeda pendapat, tapi terus kita berupaya untuk hidup bersama-sama di tempat ini. Yang kedua, rumah ini berdiri karena Kristus adalah batu penjuru. Paulus berkata bahwa dasar gereja itu adalah pekerjaan para rasul dan nabi, sedangkan Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru menentukan arah dari seluruh bangunan. Jika batu penjurunya kokoh, maka seluruh bangunan akan tetap berdiri. Demikian pula dengan gereja kita. Selama 75 tahun Tuhan memelihara kita. GKP Immanuel ini berdiri bukan karena kepandaian manusia, bukan karena kehebatan para pelayan dari dulu sampai sekarang, bukan karena kepandaian kita membuat program-program, menentukan kegiatan-kegiatannya. Tapi GKP Immanuel Kerawang bisa ada sampai sekarang karena anugerah Allah, karena berpusat pada Kristus. Jadi tema GKP Immanuel, rumah kita, juga menjadi panggilan bagi kita. Rumah kita harus menjadi rumah yang terbuka bagi banyak orang. Rumah tempat di mana semua orang bisa diterima. Anak-anak, kaum muda, orang dewasa, lansia, bahkan rumah yang selalu terbuka bagi siapa saja, orang-orang baru yang mau datang bergabung untuk mencari Tuhan. Ketika kita memperingati hari ulang tahun GKP Immanuel Kerawang, mari terus kita membangun rumah ini dengan kasih yang tulus, dengan pelayanan yang setia, dengan iman yang berpusat pada Kristus. Kiranya setiap orang yang datang ke GKP Immanuel Kerawang dapat berkata, di sini saya menemukan keluarga. Di sini saya bertumbuh. Di sini adalah rumah saya. Selamat merayakan Jubileum 75 tahun GKP Kerawang. Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi GKP Immanuel Kerawang selama 75 tahun.
Terima kasih karena Engkau telah menjadikan gereja ini sebagai rumah, tempat kami bertumbuh dalam iman, saling mengasihi dan melayani bersama. Tolonglah kami agar tetap setia, membangun persekutuan yang hangat, hidup yang berpusat pada Kristus, serta menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Pakailah gerejamu untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semakin banyak orang. Berkati seluruh jemaat, pendeta, penatua, pengurus, komisi, dan setiap keluarga yang menjadi bagian dari GKP Immanuel Kerawang. Pimpinlah kami memasuki tahun-tahun pelayanan berikutnya dengan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertumbuh, agar gerejamu dapat menjalankan tugas panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di kota Kerawang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara semua. Selamat beraktivitas pada hari ini dan sampai jumpa dalam program Resapi berikut. Tuhan memberkati.